Ya, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perkara uji materi undang-undang tentang narkotika dan ini artinya ganja belum boleh untuk medis dan terapi. Meski demikian, MK menyarankan untuk dilakukan kajian hukum agar ganja medis menjadi legal. Bagaimana menyiapkan kajian aturan hukum serta menyiapkan sarana prasarana yang dimaksud, bagaimana juga melihat dari sudut pandang agama terkait ganja untuk medis ini. Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR RI, ada Mas Tobas Taufik Basari, ada koordinator tim ahli narkotika BNN Komjen Ahwilutan dan Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh. Selamat pagi Mas Niam, ada Pak Ahwil dan juga Mas Tobas. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terkait dengan aturan ini, saya ingin tanya Mas Tobas terlebih dahulu. Yang kita dengar bahwa ini memang ada beberapa jalur untuk mencoba mendorong legalisasi untuk ganja ini. Tapi kita ingin juga meluruskan gitu. Sederhananya memang masyarakat mendengar legalisasi ganja sama dengan membuat ganja menjadi ilegal. Tapi tampaknya jauh dari kesederhanaan kata-kata itu. Banyak sekali yang masih harus dilakukan lagi untuk benar-benar menunjuk apa yang dilegalkan di sini. Apakah sepenuhnya legalkah atau memang unsurnya saja yang legalkah dan siapa yang harus bersiap di sini? Mungkin Mas Tobas bisa memberi gambaran juga apa yang menjadi pembicaraan di DPR pada saat ini terkait dengan legalisasi ganja dan revisi undang-undang narkotika ini. Ya, diskursus ini kan mencuat terkait dengan adanya fakta bahwa terdapat beberapa orang yang menjadi pasien atau menderita suatu penyakit yang ternyata berdasarkan keterangan dari para pasien ini mereka membutuhkan terapi yang bisa digunakan ganja atau kanabis. Ya. Nah dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ternyata ada orang-orang yang membutuhkan ini untuk kepentingan medis. Yang kedua, di beberapa negara termasuk juga adanya penelitian di tingkat internasional menunjukkan bahwa saat ini ganja juga sudah dirubah statusnya menjadi golongan narkotika yang dapat digunakan untuk terapi. Nah, berdasarkan hal-hal inilah maka menurut kita perlu untuk dilakukan kajian secara mendalam untuk menilai apakah memang ada kebutuhan untuk melakukan perubahan undang-undang terkait dengan menempatkan ganja tidak lagi di golongan 1, tetapi bisa di golongan 2, yaitu selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan juga sebagai untuk kepentingan medis atau untuk terapi. Nah ini yang masih kita kaji dan kalau kita membaca putusan MK secara utuh, sebenarnya MK memberikan bolanya kepada pembuat kebijakan, pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR, di mana persoalan ini menurut MK adalah open legal policy atau kebijakan dari pembuat undang-undang, dan bahkan MK secara tegas meminta pemerintah untuk melakukan penelitian dan kajian secara segera. Ya, segera ini diberikan penekanan oleh MK dan saya membacanya melihat segera ini dimaksudkan karena memang saat ini DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Ya. Nah, karena kita tidak ingin berlarut-larut, tentu kesegeraan dari penelitian ini sangat kita harapkan dapat dilakukan oleh pemerintah. Oke, kalau kita koreksi saya bila salah, tapi permintaannya memang agar narkotika golongan 1 dalam tuntutan kemarin bisa dipergunakan juga untuk terapi dan medis. Apakah ini yang kurang tepatkah seharusnya meminta pemindahan golongan atau meringankan golongan dari ganja sendiri, mengingat kalau andai dia pindah dari golongan 1 ke golongan 2 pun ini sudah bisa sebenarnya, walaupun untuk opsi terakhir tapi sudah bisa digunakan untuk penggunaan terapi dan medis. Ya memang yang diangkat adalah sebenarnya keinginan agar menjadikan ganja ini tidak lagi menjadi golongan 1, tidak hanya terbatas untuk penelitian saja, tapi juga dapat digunakan untuk kepentingan medis atau terapi. Nah, tetapi dalam hal kita menentukan kebijakan ini, tentu kita butuh adanya satu kajian. Nah, selain kajian yang saat ini kita tunggu dari pemerintah, sebenarnya pemerintah ketika nanti akan melakukan kajian tersebut tidak perlu memulai dari awal atau dari nol, ya, karena sudah ada beberapa kajian-kajian termasuk kajian yang dilakukan oleh di tingkat internasional, ya, oleh Expert Commission on Drugs itu sudah bisa dimulai dari situ untuk kemudian menindaklanjuti dari kajian yang ada. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita ketahui misalnya
para pemohon ini, Ibu Santi, Ibu Dwi, mereka mengemukakan fakta-fakta yang mereka alami dan kita melihatnya sebagai persoalan kemanusiaan yang harus dicarikan solusinya. Nah, selama ini kita mendapatkan gambaran bahwa dorongan untuk melakukan penelitian terhadap ganja untuk kepentingan medis ini seringkali disikapi dengan berbagai macam stigma ya, bahwa seolah-olah ingin melakukan legalisasi ganja untuk keseluruhan, untuk kesenangan dan sebagainya, untuk rekreasi dan seterusnya, dukungan terhadap ganja dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya kita harus coba hilangkan cara pandang seperti ini. Kita harus terbuka terhadap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, ya termasuk untuk mendorong agar dilakukan kajian terhadap ganja untuk kepentingan medis ini. Oke, saya ingin tanggapan dari Pak Wilutan terkait dengan putusan MK ini. Memang ini otomatis ditolak untuk seluruh gugatannya, tapi ada catatan tadi yang juga sudah diungkap oleh Mas Tobas bahwa MK pun mendorong agar pengkajian penelitian terhadap ganja ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan hal ini, posisi BNN juga sendiri bagaimana? Apakah juga mendorong bahwa penelitiannya memang harus didorong, mengingat alasan penolakannya adalah belum cukup sebenarnya hasil penelitian yang dimiliki saat ini? Oke, terima kasih. Saya rasa kita juga berterima kasih kepada lembaga MK yang merupakan lembaga yang kredibel di negara ini dalam rangka menguji undang-undang dan dihubungkan dengan Undang-Undang 45. Saya rasa ini adalah di mana saran dari MK itu adalah ini merupakan kewenangan pemerintah dan DPR. Ini kalau kita lihat kembali kepada undang-undang yang sudah ada ya, kita pernah mempunyai undang-undang narkotika 3 kali. Undang-undang nomor 9 tahun 76, 2297, dan 35 2009. Ini kita sebenarnya di pasal 6 itu ada suatu ayat yang mengatakan bahwa golongan 1 ini bisa digunakan untuk riset ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan luas kan, ilmu pengetahuan macam-macam kan, misalnya ilmu pengetahuan apa segala macam, mungkin termasuk medis gitu di sana, sudah termasuk. Contoh yang konkret saya ingin lihatkan, misalnya kita melatih ya anjing-anjing pelacak kita untuk pelacak ganja, itu kan kita memerlukan bahan ganja. Nah itu dimintakan barang buktinya, karena anjing ini kalau tidak dilatih untuk mencium ganja, bagaimana dia bisa mencium ganja di mana-mana, ya mendeteksi di mana-mana. Nah, terus saya hubungkan dengan golongan 1. Golongan 1 pun ya untuk medis sudah ada dari dulu. Saya berikan contoh. Karena Single Convention Narkotika 1961, 3 jenis tanaman yang masuk golongan 1 adalah pertama, opium, ini bahan untuk morfin dan heroin. Yang kedua, koka untuk bahan kokain. Dan yang ketiga, marijuana yang di Indonesia disebut ganja. Opium ini sudah lama untuk kegunaan medis, yaitu morfin. Dan sampai saat ini adalah merupakan suatu bahan andalan untuk dokter seluruh Indonesia untuk operasi. Morfin sendiri golongan 2 ya kalau di Indonesia ya? Tidak, golongan itu masuk golongan 1, karena itu kan dari opium, Tapi untuk kegunaan medisnya udah lain lagi gitu. Udah melakukan penelitian itu mulai tahun 17. Jadi sudah demikian rapi sekali gitu. Jadi kalau saya mengatakan ya itu tadi undang-undang narkotika kita ada jalannya. Makanya MK memberikan ini tugasnya DPR dan pemerintah. Tapi kalau morfin golongan 1 dan bisa digunakan di dunia medis untuk suatu kepentingan penggunaannya sangat khusus, mengapa ganja yang sama-sama golongan 1 belum bisa gitu Pak Lutan? Belum cukup penelitiannya. Saya ingin menggambarkan bahwa Indonesia juga mempunyai ya namanya Balai Besar Penelitian Tanaman Obat. Ini balai besar loh ya. Balai besar ini kalau di ABRI itu yang pegang harus udah jenderal itu. Tanaman obat. Semua tanaman obat yang ada di Republik ini itu di sana diteliti di sana. Mulai dari mungkin kunyit apa segala macam. Saya pernah ke sana juga ada pohon koka. Koka itu tanaman golongan 1. Saya tanya, ini kenapa? Dulu kita juga pernah Pak meneliti ganja. Cuman ganja ini kan tanaman semusim. Tanaman semusim ini kan sulit Pak. Mungkin 2 bulan dia sudah panen. Nanti kalau tidak dikontrol, biji-bijinya bisa tumbuh di mana-mana.
Nah, jadi mungkin itu handicap-handicap. Juga untuk opium. Opium ini tanaman semusim. Hmm. Jadi hanya mungkin 3 bulan sudah dipanen. Jadi Nah, ini yang menyulitkan penelitiannya maksudnya menurut Anda? ya kalau misalnya semua bersama-sama ditanam, dikawal, ya kan bisa kan? Sepanen, diteliti, kenapa tidak bisa ya kan? Oke. Karena undang-undang itu ada, undang-undangnya sudah diberikan kesempatan untuk penelitian. Nah, terus saya bicara nanti kalau misalnya penelitian kan harus menjadi obat. Obat ini kan harus melalui suatu fase yang sangat panjang ya. Ya. Setelah penelitian, uji klinik ke hewan, uji klinik ke manusia, terus kemudian baru ada edar dari Badan POM. Jadi ini perjalanan cukup jauh gitu. Oke. Saya rasa masih, jadi nggak mungkin karena hanya satu orang, wah saya bisa sembuh dengan ini. Oke. Ini Itu ya, makanya penelitiannya harus lebih meluas juga gitu ya. Nah, saya pernah tanya juga sama dokter ya. Dokter bilang, ada nggak yang penelitian? Malah saya ingin mengangkat sedikit, ini karena penting ya. Yaitu waktu MK sebelum mengambil keputusan, itu ada satu dokter yang diminta keterangan. Dokter ini adalah ahli saraf, namanya Dokter Aris. Ini Dokter Aris ini adalah mengetuai organisasi epilepsi dunia. Dan epilepsi dunia, ya, dia belum sepakat ini untuk terapi epilepsi. Kenapa? Karena rapat terakhir di Bali itu 2018, namanya International League Against Epilepsy, nah, ya kan? Ini mengadakan suatu simposium di Bali, di mana ganja itu semua dokter belum sepakat untuk menjadi obat epilepsi gitu. Jadi ini dokter loh ya, dokter ahli saraf Indonesia. Ini dia duduk di Badan Epilepsi Dunia. Oke. Dan itu pun juga sama-sama sebenarnya membutuhkan dukungan penelitian juga untuk menegaskan hal tersebut. Saya beralih ke Pak Niam. Ini sudah diminta juga oleh Wakil Presiden untuk menyiapkan sebuah fatwa. Ini berarti di luar penelitian yang tadi kita bicarakan secara medis maupun dalam bentuk lainnya, tampaknya ada penelitian lagi yang juga harus dilakukan oleh MUI terkait dengan fatwa ini. Nah, sejauh ini setelah ada permintaan tersebut dari Wakil Presiden, perkembangannya bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mas Timothy ya. Menyikapi masalah isu ganja untuk kepentingan kesehatan, MUI melihat dari dua perspektif ya. Perspektif yang pertama terkait dengan aspek suci tidak sucinya, kemudian yang kedua aspek manfaat dan juga mafsadahnya. Nah, karena dia merupakan bahan nabati, dia suci, artinya secara material tidak menjadi isu terkait dengan aspek keagamaannya. Sekarang adalah masalah kehalalan, karena tidak semua jenis yang suci itu halal untuk dikonsumsi. Patokannya apa? Patokannya adalah tingkat manfaat dan juga mafsadahnya. Nah, untuk mengukur itu tentu tidak bisa didasarkan kepada case per case. Ini harus dilihat secara umum mengenai kemaslahatan yang berorientasi kepada maslahah amah atau kemaslahatan yang bersifat publik. Kalau toh ternyata di dalam proses penelitiannya terbukti secara ilmiah komposisi atau aspek kemanfaatannya itu lebih besar daripada mafsadahnya, maka energi kita adalah menekan sekecil mungkin mafsadah dan mengoptimalkan kemaslahatannya. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang punya otoritas di dalam mengadili dan juga memberikan tafsir terkait dengan aturan perundang-undangan, pertimbangannya jelas ya, tidak jauh dari pertimbangan aspek keagamaan. Setelah diuji dari hasil klasifikasi, hasil klarifikasi, hasil konfirmasi dari para pihak, diperoleh kesimpulan bahwa hingga kini mafsadah untuk kepentingan pembolehan ganja untuk kepentingan kesehatan dengan membuka ruang pemanfaatan secara lebih luas itu lebih besar mafsadahnya. Ditambah lagi aspek kesiapan infrastruktur untuk menekan potensi mafsadah jika itu dibuka, kekhawatiran untuk orang menyalahgunakannya melalui jalur rekreasional, kemudian
lubang untuk bandar masuk menyalahgunakan material ini untuk obat-obatan terlarang dan sejenisnya itu masih sangat besar. Maka Majelis Ulama Indonesia terus mempertimbangkan aspek mafsadah dan juga maslahah ini dengan mendengar para ahli. Kita juga sudah melakukan kajian secara literatur terkait dengan sejauh mana pemanfaatan ganja untuk kepentingan aspek medis. Kemudian kita juga mendengar dari ahli kesehatan, kemudian ahli apoteker, ya, termasuk juga diskusi informal dengan Pak Ahwil ini memberikan perspektif kepada kami, ya, hingga satu titik, yaitu yang pertama mafsadahnya masih jauh lebih besar. Ini satu. Kemudian yang kedua, perlu ada jalan keluar terhadap kondisi orang yang bersifat khusus yang membutuhkan intervensi pemulihan yang menurut dokter salah satu pintunya adalah melalui terapi ganja dan turunannya. Ini tapi ini kan tidak mungkin dilakukan juga, tidak mungkin dokter memberikan hal tersebut, kan? Buntu untuk kepentingan penyelesaian masalah. Cuma apakah sudah terbukti juga secara saintifik ganja itu bermanfaat secara optimal untuk kepentingan terapi medik bagi penyakit tertentu seperti epilepsi tadi, dan tidak ada alternatif lain. Jika tidak ada alternatif lain itu kemudian bisa menjadi solusi, maka secara keagamaan itu bisa dibuka, tetapi menjadi pintu darurat, pintu sementara, sambil kemudian melakukan penelitian terus alternatif obat yang mendatangkan maslahah dan meminimalisir sekecil mungkin potensi mafsadah. Jadi karena mafsadahnya lebih besar, sampai saat ini memang belum bisa belum bisa diperbolehkan lah seperti itu. Tapi ini finalkah atau ini pun masih terus akan melihat bagaimana perkembangannya, penelitian yang akan dilakukan, dan laporan-laporan maupun itu tadi hasil penelitian medisnya, apakah akan berkembang juga nih, Pak Niam? Betul, Mas Timothy, ya. Ini sifatnya dinamis karena ilmu pengetahuan itu juga berkembang, ya. Penelitian itu juga terus dilakukan. Apa yang mungkin hari ini esok bisa nggak mungkin, atau sebaliknya apa yang nggak mungkin hari ini esok bisa mungkin dengan iktisyafat atau dengan temuan-temuan baru, dengan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan. Dan untuk itulah saya kira ruang kemungkinan untuk melakukan terus penelitian terkait dengan manfaat dan juga mafsadah ganja itu terus dilakukan, termasuk juga di dalam penetapan hukum keagamaan. Sekalipun undang-undang narkotika mengelompokkan ganja di dalam kelompok golongan 1 sehingga tidak memungkinkan untuk pemanfaatan layanan kesehatan dan juga penelitian, maka perlu ada apa yang disebut sebagai i'adatun nazar, komitmen untuk telaah ulang, merespon atas dinamika kontemporer, misalnya terkait dengan policy dunia terkait dengan masalah ini, temuan-temuan ilmu pengetahuan yang juga ini bersifat dinamis.